Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Perkenalkan nama aku Elsa Munawarah. Di sini aku akan menjelaskan mengenai materi manajemen produk mulai dari bab 5 sampai bab 9. Jadi videonya bakal berurut mulai dari bab 5, 6, 7, 8 sampai bab 9. Jadi kita mulai aja videonya. Oke, untuk pertemuan kelima, materi yang pertama adalah mengenai value creation. Apa sih value creation ini? Jadi value creation adalah aktivitas yang kita lakukan untuk meningkatkan nilai dari produk ataupun jasa yang kita miliki nih. Jadi customer akan lebih tertarik untuk melakukan pembelian produk ataupun jasa kita. Selanjutnya dalam value creation kita perlu melakukan yang namanya perubahan dan juga modifikasi. Jadi value dari produk ataupun jasa kita bisa meningkat. Dan pastinya customer akan lebih mau untuk mengeluarkan biaya yang lebih besar dari yang sebelumnya. Dan dampak akhirnya adalah keuntungan dan juga pendapatan kita bisa meningkat dibandingkan dengan yang sebelumnya. Selanjutnya kita akan membahas mengenai customer value. Customer value dan value creation itu sama nggak sih? Tentu beda ya. Untuk customer value sendiri memiliki arti persepsi customer terhadap kualitas atau keuntungan yang mereka dapat ketika mereka membeli suatu produk ataupun jasa. Jadi secara garis besar adalah customer value adalah selisih dari manfaat yang mereka dapat ketika mereka membeli suatu barang ataupun jasa dengan biaya yang mereka keluarkan. Semakin sedikit biaya yang mereka keluarkan, sedangkan kualitasnya semakin bagus, tentu customer value-nya akan semakin tinggi. Dan sebaliknya, ketika biaya yang mereka keluarkan mahal, namun manfaat yang mereka dapatkan sedikit, tentu customer value bakalan rendah. Nah, untuk materi yang keenam, kita akan membahas mengenai market potensial. Market potensial itu apa sih? Di sini aku bakalan jelasin secara singkatnya. Market potensial adalah jumlah maksimum penjualan yang layak untuk didapatkan dalam periode yang sudah ditetapkan. Nah, gunanya apa sih? Gunanya ada beberapa. Di antaranya untuk menentukan kita bakalan masuk atau keluar dalam persaingan pasar. Yang kedua adalah kita bisa tahu berapa banyak SDM yang akan kita gunakan dalam suatu perusahaan. Kita juga bisa menentukan lokasi dan sumber daya. Dan ada lagi kita bisa mengevaluasi kinerja kerja kita. Yang terakhir yaitu peramalan forecasting penjualan. Ngomong-ngomong tentang peramalan, terdapat beberapa teknik peramalan nih, yaitu peramalan secara kualitatif dan juga kuantitatif. Kalau peramalan secara kualitatif, itu berdasarkan pendapat seseorang dan intuisinya. Kalau kualitatif, itu berdasarkan ilmu matematis dan juga ilmu statistik. Kalau kualitatif, itu masih dibagi lagi menjadi dua, yaitu deret waktu dan juga sebab akibat. Jadi, sebelum kita melakukan peramalan, perlu adanya data kan? Nah, di sini kita akan membahas mengenai sumber data tersebut. Yang pertama, biasanya sumber data itu berasal dari peraturan pemerintah. Yang kedua, ada asosiasi bisnis. Yang ketiga, ada perusahaan swasta. Dan yang keempat, ada analisis dan keuangan. Terus juga ada dari berita publik. Dan yang terakhir adalah pastinya internet. Nah, sekarang kita bakalan belajar mengenai strategi produk. Salah satu strategi produk itu ada yang namanya produk baru atau juga pengembangan produk. Jadi ketika suatu produk sudah memasuki fase dewasa atau kejayaannya, perlu adanya produk baru atau perbaruan setidaknya. Hal itu kita lakukan untuk menggantikan produk tersebut. Tapi sebelum kita melakukan hal tersebut, ada beberapa elemen yang harus kita perhatikan sebelum melakukan strategi produk.
Dan di sini aku bakalan menampilkan beberapa elemennya. Tapi kalian penasaran gak sih kenapa perlu dilakukan yang namanya strategi produk? Baik itu membuat produk baru atau pengembangan produk. Jadi, semua strategi ini dilakukan sebagai usaha dari suatu perusahaan agar customer mau untuk terus menggunakan produknya. Nah, pengembangan produk itu ada apa aja sih? Di sini ada perubahan bentuk, baik itu penyederhanaan atau penambahan, dan ada juga pembentukan kembali yang tujuannya untuk meningkatkan kepuasan dari konsumen. Terus ada yang namanya strategi pengembangan produk. Dan strategi ini juga dibagi menjadi beberapa, yaitu dibagi menjadi 2. Ada strategi pengembangan produk relatif dan proaktif. Kalau strategi pengembangan produk reaktif biasanya berdasarkan respon pasar dan pesaing. Sedangkan yang proaktif adalah sikap perusahaan dalam mengantisipasi kemungkinan di masa depan. Untuk materi yang terakhir adalah strategi penjualan bundling atau penggabungan produk. Apa sih yang dinamakan bundling? Bundling adalah menjual 2 atau lebih produk dalam satu harga. Jadi, dengan menggunakan strategi ini, kita dapat menjual produk ataupun jasa dengan lebih banyak. Karena orang-orang akan tertarik untuk membeli lebih dari satu produk. Bisa itu 2, 3, atau seterusnya. Manfaat strategi penjualan bundling ini bukan hanya dirasakan oleh penjual aja, tetapi pembeli juga merasakan dampaknya, yaitu dengan strategi ini mereka bisa membeli lebih banyak barang dengan harga yang lebih murah. Menurut cara pembeliannya, bundling dibagi menjadi 2, yaitu bundling alternatif dan juga bundling murni. Untuk bundling alternatif sendiri, biasanya kita bisa membeli satu produk saja, ataupun kita bisa beli secara paketan. Jadi kita masih diberi kesempatan untuk memilih antara membeli satuan ataupun paketan. Sedangkan untuk bundling murni, kita tidak diberikan kesempatan untuk memilih. Jadi produknya sudah dalam satu paket. Jadi mau gak mau kita harus beli satu paket jika kita ingin mendapatkan harga yang lebih murah. Sekian penjelasan dari saya, mulai dari materi 5 sampai materi ke-8. Semoga bisa bermanfaat untuk saya dan kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.